فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa ra'akum. Sebelum kita membaca hadis yang baru, itu hadis yang ke-37, sebagai perwakilan salah satu di antara antum membaca hadis yang ke-36 yang sudah kita lewati berkali-kali. Tafadhal, antum sudah siap? Ayo bismillah. Irfa' sautak, bismillah. Kurbatan kurbatan wa man yassara wa man satara musliman wallahu wa majtama'a qaumun fi baitin yatluna wa ghasyiyat wa haffat apa wa man batta'a bihi amaluh bihi awana barakallahu fikum. Yang keras, tegas, jelas, lancar. Antum ayo. Ayo na'am, antum sudah siap? Bismillah. Bismillah. Mukminan apa? Yes.
Na'am barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Sekarang kita akan masuknya hadis yang ke-37. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahmatullahi alaih. Al-Imam An-Nawawi siapa namanya tadi? Naam, ahsan. Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Beliau punya anak enggak namanya Zakaria? Enggak punya. Kunyahnya Abu Zakaria. Beliau termasuk ulama yang meninggal sebelum apa? Sebelum menikah, sehingga tidak punya anak namanya Zakaria. Di antaranya siapa ulama lain yang punya kunyah tapi enggak punya anak? Dalam artian dia meninggal belum sempat menikah. Siapa di antaranya? Antum? Siapa? Na'am, ahsan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kunyahnya siapa kunyahnya? Abul Abbas, tapi enggak punya anak namanya Abbas. Nah, barakallahu fikum, itu kita lewati pembahasannya. Al-haditsus sabi'u wa thalathun, hadis yang ke-37. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah Ibnu Abbas, Abul Abbas. Kunyahnya Abul Abbas, namanya Abdullah. Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Termasuk apa? Termasuk yang paling banyak periwayatan hadisnya. Karena enggak semua sahabat meriwayatkan hadis banyak ya. Yang meriwayatkan hadis paling banyak siapa di antaranya? Abdullah bin Abbas. Terkumpul dalam pantun atau puisi yang sudah pernah kita lewati berkali-kali mengenai apa? Nah, beberapa sahabat yang periwayatannya paling banyak. Nah, barakallahu fikum. Antum ingat pantunnya? Sebutkan. Na'am, ahsan. Wal muksiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah tanya li Ibnu Umar wa Anasun wal habru kal khudrinyi wa Jabirun wa zaujatun nabiyyi. Itu adalah apa? Para sahabat yang periwayatan hadisnya banyak. Naam. Wal muksiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah tanya li Ibnu Umar wa Anasun wal habru kal khudrinyi. Wal habru wal bahru bisa artinya sama. Cuman wal bahru karena laut, al habr tinta. Maksudnya al-habr itu maksudnya orang yang berilmu. Paham ya? Itu maksudnya adalah Abdullah bin Abbas. Naam, wa Anasun wal habru kal khudrinyi wa Jabirun wa zaujatun nabiyyi. Antum sudah hafal juga antum? Sudah hafal antum? Ayo bismillah. Naam antum. Ayo antum. Ayo naam antum. Ayo bismillah antum. Naam, itu adalah para sahabat yang periwayatan hadisnya paling banyak. Abu Hurairah, kemudian Ibnu Umar, kemudian Anas bin Malik, kemudian Abdullah bin Abbas, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian Jabir bin Abdullah, kemudian wa zaujatun Nabi Aisyah ummul mukminin, Ummi Abdullah radhiyallahu anha. Paham ya? 7 sahabat tersebut dikenal oleh para ulama bahwasanya mereka ini periwayatan hadisnya paling banyak. Ya, tidak diragukan lagi pertama Abu Hurairah, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Wal muksiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yali Ibnu Umar wa Anasun wal habru kal khudrinyi wa Jabirun wa zaujatun nabiyyi. Na'am, barakallahu fikum. Ini sekedar selingan faedah biar antum ingat kembali dan juga semakin melekat. Kata beliau, Al-Imam An-Nawawi menukilkan di sini an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Abbas digelari dengan apa? Mufassirus sahabah. Ahlu tafsirnya para sahabat, turjumanul Quran, penerjemah Al-Quran, maksudnya penafsir Al-Quran. Beliau usianya yang sangat belia, kurang lebihnya 14 tahun, 15 tahun beliau sudah menjadi mufassir.
Sudah menjadi mufassir. Apa yang sering jadikan contoh yaitu ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Segenap para sahabat saat itu berkumpul, bukan anak-anak muda lagi, para masyayikh ahlu Badr, orang-orang tua dari kalangan sahabat yang ikut perang Badar berkumpul menafsirkan surat tersebut sebenarnya mengenai masalah apa. Ada yang mengatakan ini, mengatakan itu, mereka semuanya belum tenang. Akhirnya mereka sepakat untuk memanggil siapa? Abdullah bin Abbas. Datangkan. Abdullah bin Abbas suruh masuk beliau. Maksudnya Abdullah bin Abbas disuruh masuk di tengah-tengah para masyayikh ahlu Badr. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu barakallahu fikum bertanya, maksudnya bagaimana? Maksudnya di situ ada Abu Bakar Siddiq, kemudian juga ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setelah ditanya, Abdullah bin Abbas mengatakan ayat tersebut atau surat tersebut mengenai ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam karena Fathu Makkah, ya enggak? Fathu Makkah sudah mendekati akhir-akhir daripada ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Akhirnya apa? Umar Khattab pun juga mengatakan, aku tidak mengetahui kecuali apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas, menunjukkan bahwasanya ilmunya sangat luar biasa. Buktinya apa? Kalamnya, tafsirannya diambil oleh para masyayikh ahlu Badr, orang-orang tua, enggak sembarangan. Orang-orang tua dari kalangan barakallahu fikum, orang-orang yang ikut serta dalam perang Badr. Barakallahu fikum. Berikutnya, an Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi ma yarwi an rabbih tabaraka wa taala. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fikum, pada apa-apa yang beliau riwayatkan dari Rabb-Nya Subhanahu wa taala. Berarti hadis apa namanya? Hadis qudsi. Hadis qudsi. Kenapa? Karena Rasulullah meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, dan sudah kita lewati dulu perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Qur'anul Karim. Dua-duanya memang barakallahu fikum secara globalnya adalah apa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalamullah. Cuman ada atau tidak perbedaan antara hadits qudsi dengan apa? Al-Qur'anul Karim? Perbedaannya yang sangat menonjol pertama apa? Akhfajri. Antara hadits qudsi dengan Al-Qur'an ada perbedaan banyak kan? Yang pertama apa? Al-Qur'an makna dan lafadznya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hadits qudsi makna dari Allah Subhanahu wa taala, lafadznya dari Rasul. Barakallahu fikum. Perbedaan yang kedua, Abdurrahman Maros. Kalau hadits qudsi tidak bisa dibaca dalam salat, sedangkan Al-Qur'an paham ya? Itu perbedaan yang juga nampak juga. Karena enggak mungkin antum salat membaca apa? Hadits qudsi, ya kan? Enggak perlu sebutkan contohnya. Paham ya? Yang ketiga, Isa. Perbedaan yang ketiga. Banyak sekali kan kemarin? Banyak. Yang ketiga, kenapa? Hadits qudsi kenapa? Bisa dhaif, bisa sahih, bisa palsu bahkan. Sedangkan Al-Qur'an semuanya pas sahih dan akurat. Enggak ada yang palsu. Maksudnya apa? Ayatnya enggak bisa dipalsukan. Karena orang paham kalau isi Al-Qur'an seperti itu. Paham ya? Dan pasti akurat benarnya, sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Al-Qur'an la raiba fi. Kemudian perbedaan yang berikutnya, antum mau nambahkan? Silakan. Kenapa? Al-Qur'an kenapa? Ada nas khusus yang membaca Al-Qur'an setiap hurufnya dapat pahala. Tapi kalau hadits qudsi tidak ada. Paham ya? Tidak dikatakan alif lam mim harfun, tapi alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Maksudnya bagaimana? Alif lam mim dihitung 3. Itu nas khusus ya, bahwasanya membaca Al-Qur'an ada keutamaannya dan ada pahalanya. Tapi hadits qudsi tidak ada. Kemudian perbedaan yang berikutnya lagi. Akh Yusuf, Akh Ihsan. Kenapa? Kalau Al-Qur'an kenapa? Ahsan.
kalau ayat-ayat Al-Qur'an, Al-Qur'an Karim bisa jadikan air ruqyah. Ayat untuk apa? Meruqyah. Tapi kalau hadits qudsi tidak ada nas khusus. Tidak ada nas khusus antum meruqyah orang dengan hadits qudsi. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-lail wan nahar. Antum meruqyah orang enggak bisa. Paham ya? Itu juga termasuk perbedaan. Masyaallah. Berikutnya lagi, masih ada lagi enggak? Abdurrahman. Ayo na'am tafadhal. Gimana? Al-Quran dibaca dengan sudah tadi kan? Sudah kan tadi? Belum? Sudah kan? Al-Quran ya udah, yang lainnya. Naam, Al-Quran dibaca dengan tajwid dan tartil. Sedangkan hadits qudsi enggak perlu. Antum baca gunnah, ikhfa, idhar enggak perlu. Kalau Al-Quran na'am warattilil Qur'ana tartila. Kemudian perbedaan yang berikutnya lagi masih ada lagi. Naam. Ayo, coba sebutkan. Al-Akh Abdullah. Pakai yang umum. Hadits qudsi juga pakai bismillah enggak masalah, tapi yang umum yang ada nasnya. Apa sebelum bismillah? Sebelum baca bismillahirrahmanirrahim baca apa biasanya? Ta'awudz. Paham ya? Disyariatkan untuk isti'adzah ketika baca Al-Qur'an, ya enggak? Fasta'id billah, untuk mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim Al-Qur'an. Kalau hadits qudsi tidak perlu. Paham ya? Itu di antara perbedaannya. Na'am barakallahu fikum. Kita lanjutkan lagi sekedar selingan faedah biar nanti paham perbedaan hadits qudsi dengan apa? Dengan Al-Qur'an Al-Karim. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah. Berikutnya na'am, Allah Ta'ala menyatakan innallaha ta'ala katabal hasanati was sayyi'at. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat kebaikan dan juga kejelekan. Summa bayyana dzalik, kemudian Allah Taala menjelaskan hal tersebut. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu 'indahu hasanatan kamilatan. Masyaallah. Barang siapa yang berkeinginan kuat untuk berbuat kebaikan tapi belum sempat mengerjakan, maka Allah Taala mencatat, Allah Subhanahu wa taala mencatat di sisi orang tersebut kebaikan yang sempurna. Paham ya? Kebaikan yang sempurna. Dalam artian apa? Dia belum sempat mengamalkan amalan kebaikan, tapi apa? Berkeinginan kuat untuk beramal amalan kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala mencatat padanya apa? Kebaikan yang sempurna, kebaikan yang sempurna. Perhatikan hadisnya ya biar tahu artinya. Wa in hamma biha fa'amilaha, dan jika dia berkeinginan kuat untuk mengamalkan kebaikan dan sempat mengamalkannya, katabahallahu azza wa jalla 'indahu 'ashra hasanatin ila 700 dhi'fin ila ad'afin katsirah. Masyaallah. Artinya apa? Dan jika orang tersebut yang berkeinginan berbuat kebaikan kemudian benar-benar mengerjakannya, niscaya Allah Taala apa? Telah mencatat pada orang tersebut 10 kali kebaikan, bahkan dilipat gandakan apa? Menjadi 700 kali lipat kebaikan dan berlipat-lipat yang banyak sekali. Pertama 700 kali lipat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang kedua apa? Tanpa batasan. Nah, ya kan? Ad'afin katsirah, berlipat-lipat yang banyak sekali. Ini merupakan apa? Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, satu kebaikan dilipat gandakan sampai berlipat-lipat. Sebaliknya, wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha, dan jika orang tersebut berkeinginan untuk berbuat kejelekan, falam ya'malha, tapi dia belum sempat melakukan kejelekan tersebut. Ada dua kemungkinan belum sempatnya. Belum sempatnya imma karena dia itu enggak ada sarananya, karena takut nanti ketahuan. Nah, itu nanti dia enggak dapat pahala dia. Paham ya? Tapi yang kedua dia meninggalkan kan tobat, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Awal mulanya berkeinginan melakukan kejelekan. Malam Jumat ini sudah ada keinginan untuk mencuri misalkan. Tapi ternyata dia sadar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan apa? Perbuatan mencuri tadi. Kan belum mencuri, baru berkeinginan, tapi kan bertobat. Nah, seperti ini dihitung pahala. Tapi kalau dia meninggalkan perbuatan mencuri tadi karena apa? Takut, khawatir ketahuan, enggak ada sarananya, tangganya dipakai untuk naik ke tembok enggak ada misalkan. Paham ya? Itu berarti bagaimana? Enggak dihitung kebaikan. Paham belum? Jadi dilihat orang tersebut ketika meninggalkan niatan yang jelek tadi tujuannya apa? Karena tobat atau karena enggak ada sarananya? Paham maksudnya ya? Nah, kita lihat.
Wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahu Allah 'indahu hasanatan kamilah. Ini yang dalam keadaan karena tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika dia berkeinginan untuk berbuat kejelekan tapi belum sempat melakukannya, maka Allah Subhanahu wa taala mencatat bagi orang tersebut kebaikan yang sempurna. Tapi ingat ya, dia meninggalkannya karena tobat, sadar bahwasanya perbuatan dosa, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dicatat kebaikan. Tapi kalau meninggalkan perbuatan dosa tadi itu karena apa? Karena enggak ada sarana, akhirnya enggak jadi mencuri, ya enggak dapat pahala. Tetap ditulis apa? Kejelekan, karena niat berbuat jelek itu masih ada di benak dia gitu loh ya. Nah, seperti itu. Jadi dibedakan. Dan lihat, wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu lahu sayyi'atan wahidah. Dan jika dia berkeinginan kuat untuk melakukan perbuatan kejelekan, kemudian dia lakukan, dia mengerjakan perbuatan jelek yang dia inginkan tadi itu, Allah Ta'ala mencatat pada orang tersebut sayyi'atan wahidah, satu kejelekan. Bayangkan, rahmat atau bukan seperti ini? Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau seandainya dilipat gandakan, orang enggak akan mampu. Karena apa? Banyak orang yang berbuat kejelekan. Tapi kalau berbuat kejelekan cuma dihitung satu. Paham ya? Setiap kali orang berbuat dosa enggak langsung dihukum. Paham ya? Enggak langsung dihukum ya, misalkan antum berbuat dosa atau kita berbuat dosa, enggak langsung dapat iqab dari langit langsung misalkan, enggak ada kan? Bisa dikatakan apa? Masih dikasih kesempatan untuk bertobat. Itu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kebaikan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat, bahkan berlipat-lipat yang banyak sekali. Masya Allah. Naam. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Al-Imam Al-Bukhari siapa namanya? Imam Bukhari siapa namanya? Siapa? Siapa namanya? Upayakan tercatat siapa namanya? Al-Imam Al-Bukhari siapa namanya? Sudah ditulis dulu kan? Siapa namanya? Antum? Siapa namanya? Abu Muhammad. Siapa namanya? Imam Bukhari Muhammad bin Ismail Abu siapa ini? Abu Abdullah. Jangan ragu. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Upayakan tercatat ya kalau belum tercatat. Ini penting karena sering muncul. Imam Bukhari namanya Muhammad bin Ismail Abu Abdullah. Al-Imam Muslim siapa namanya? Imam Muslim bin Haddad. Hajjaj. Nah, Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi Abul Husain. Itu dihafal ya, dua rangkaian ini. Imam Bukhari, Imam Muslim dihafal. Imam Bukhari siapa namanya tadi? Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Abu Abdullah. Imam Muslim siapa namanya tadi? Muslim bin Hajjaj Abul Husain. Itu upayakan sudah melekat. Naam. Kita lihat syarahnya. Qala Syekh Shalal Al-Fauzan hafizallahu taala wa ra'ah, qauluhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang beliau riwayatkan dari Rabbnya, hada ma yusamma bil haditsul qudsi. Ini yang dinamakan dengan hadits al-qudusi. Kenapa dinamakan hadits qudsi? Karena nisbahnya kepada Al-Malikul Quddus, kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang tersucikan dari semua kotoran-kotoran penyerupaan terhadap hambanya dan semua kotoran-kotoran kesyirikan. Paham ya? Allah taala zat yang maha suci. Dinamakan hadits qudsi karena nisbah kepada Al-Malikul Quddus, itu kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang senantiasa barakallahu fikum disucikan dari kekurangan-kekurangan dan cacat-cacat yang ada. Wa huwa alladhi yarwihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an rabbih azza wa jalla, yaitu hadits qudsi adalah hadis yang Rasulullah meriwayatkan dari Rabbnya azza wa jalla. Qala innallaha ta'ala katabal hasanati was sayyi'ati thumma bayyana dzalik. Allah taala mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat kebaikan dan kejelekan, menetapkan, mencatat kebaikan dan kejelekan. Di mana mencatatnya kita lihat. Kemudian setelah itu Allah taala menjelaskannya, ay katabal hasanati was sayyiati fil lauhil mahfuz. Masyaallah. Allah taala mencatat kebaikan dan kejelekan di mana? Di dalam lauhil mahfuz melalui perantara makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, yaitu makhluknya? Yang mencatat di lauhil mahfuz apa makhluknya? Al-qalam, pena. Paham ya? Awwalu ma khalaqallahu al-qalam faqala lahu uktub. Pertama kali Allah taala menciptakan al-qalam, pena,
Allah Ta'ala mengatakan kepada pena tersebut, uktub, tulislah. Wa ma aktub, apa yang harus aku tulis? Nam uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulislah semua perkara yang akan terjadi sampai hari kiamat. Nah, itu pena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Wa katabaha aidan 'alal maulud fi batni ummih. Dan juga Allah Ta'ala telah mencatat melalui perantara malaikatnya. Nah, malaikat yang mencatat. Nah, barakallahu fikum, yaitu ketika apa? Ketika anak bayi yang mau dilahirkan yang masih berada di perut ibunya. Ketika usia berapa bulan? Akh Ibrahim, ketika di dalam perut ibu, ketika sudah usia berapa bulan diperintahkan untuk mencatat rezekinya, ajalnya. Nah, barakallahu fikum, baik buruknya, bahagia atau sengsara. Ketika sudah usia berapa bulan? 4 bulan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, ketika usia 4 bulan ditiupkan ruh padanya. Diperintahkan, Allah Ta'ala merintahkan malaikat untuk meniupkan apa? Ruh, dan mencatat apa? Rezekinya, ajalnya. Dia termasuk orang yang sengsara atau orang yang bahagia. Bayangkan. Nah, karena catatan itu ada catatan yang umum sifatnya yang ada dalam Lauhul Mahfuz, ada catatan yang apa? Yang bisa dikatakan yaumian yang dibawa oleh para malaikat. Itu pun ngambil dari apa rinciannya? Ngambil dari Lauhul Mahfuz. Paham ya? Tidak bisa terganti, tidak bisa diubah kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama fil hadits alladzi rawahu Ibnu Mas'ud, sudah kita lewati di awal-awal dulu. Sebagaimana yang diriwayatkan di dalam hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Tsumma bayyana dzalik subhanahu wa ta'ala fi ma yarwihi anhu nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kebaikan dan kejelekan yang Allah Ta'ala catat tersebut. Allah Ta'ala menjelaskan apa yang Rasulullah riwayatkan dari Allah Ta'ala. Fal a'mal ala qismain, ini amalan-amalan terbagi menjadi 2. Pertama, a'malu qulub, amalan hati. Amalan hati pertama, amalan hati. Wa hiya an-niyat wal maqasid, niat dan tujuan. Apa ada orang yang bisa melihat niatnya orang? Enggak bisa kan? Karena niat tempatnya di mana? An-niyatu mahalluha fil qalb, di dalam hati. Sedangkan yang namanya az-zikru mahalluhu fil lisan. Itu kaidahnya jangan dilupakan itu. Paham ya? Nah, kata beliau di sini amalan terbagi menjadi 2. Pertama, amalan hati. Apa amalan hati? Yaitu kata beliau an-niyatu wal maqasid. Niat-niat dan tujuan-tujuan. Kita tahu enggak tujuan orang? Niat orang? Enggak tahu, kecuali setelah dia berbuat. Paham ya? Ada orang sore-sore habis maghrib, dia apa? Mikul tangga. Kita enggak mau untuk apa? Ya enggak bisa kita nuduh ini haram, antum berdosa, enggak bisa. Karena kita enggak tahu niatnya apa gitu ya. Nah, ternyata niatnya untuk apa? Sarana dipakai untuk mencuri malam hari misalkan. Baru kita hukumi. Nah, wa illa niat orang enggak nampak. Yang kedua, wa a'mali jawarih. Yang kedua, amalan-amalan yang berkaitan dengan jawarih, anggota badan. Amalan anggota badan. Nampak enggak amalan anggota badan? Nampak. Contohnya apa? Amalan anggota badan yang nampak. Apa contohnya yang nampak? Salat, ya enggak? Kemudian apa lagi? Amalan anggota badan yang nampak. Apa? Baca Al-Qur'an. Apa lagi? Apa? Zakat, sedekah. Apa lagi antum? Banyak kan? Apa? Haji juga nampak, perbuatan ritual jangan nampak. Apa lagi antum? Apa? Membantu orang. Apa lagi? Akh Umar? Umrah juga masuk lah, bahas ritual umrah. Tambah lagi antum? Kenapa? Berjalan ke masjid. Ahsan. Apa lagi antum? Puasa? Puasa nampak juga. Antum puasa? Naam, insyaallah. Paham ya? Maksudnya dia enggak makanan nampak perbuatannya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Lah bahas masuk juga, tambah lagi antum. Abu Ukashah. Zikir juga nampak, banyak sekali. Kalau sebutan sekarang enggak cukup waktunya. Paham ya? Kita lihat kata beliau wahya al-afaludz dzahirah, yaitu perbuatan-perbuatan yang zahir yang nampak, banyak sekali. Qauluhu faman hamma ay azama wa nawa. Hamma maknanya azama wa nawa. Berkeinginan kuat dan meniatkan. Kalau orang sudah berkeinginan kuat berbuat kebaikan dan meniatkan untuk berbuat baik tapi belum mengerjakan,
dicatat kebaikan. Masya Allah. Kita semuanya pengen nggak umrah? Pengen nggak? Pengen. Niatnya mau umrah, bahkan niatnya mau haji. Tapi ternyata kita meninggal dunia sebelum melaksanakan umrah atau haji misalkan. Kita berharap semoga sudah tercatat niat baik yang kita niatkan. Seperti itu caranya. Nah, kita lihat. Bi hasanatin falam ya'malha. Itu barang siapa yang berkeinginan kuat meniatkan untuk berbuat kebaikan tapi belum sempat melakukannya, lam yatamakkan min amaliha. Belum mapan, belum memungkinkan untuk dia mengamalkan atau melakukannya. Awin syaghala anha, atau tersibukkan darinya, walam yatrukha zuhdan biha. Dia meninggalkannya itu bukan karena zuhud, bukan karena enggak mau mengamalkan. Wa inna ma tarakaha li sarifin sarafahu. Hanya saja dia meninggalkan itu karena ada faktor-faktor yang memalingkan. Paham belum? Awal mulanya dia sudah menyiapkan uang. Uangnya taruhlah sudah cukup lah untuk umroh. Ternyata ada apa? Ada kejadian mendadak. Afan ya, misalkan sakit atau misalkan harus digunakan untuk apa? Keperluan keluarga, sehingga apa? Uangnya kan berkurang. Saat itu apa? Belum terwujudkan niatnya. Nah, berharap semoga sudah tercatat apa niat yang baik tadi dengan kebaikan. Caranya gitu. Kita lihat sini. Berikutnya, wa niyatuhu shalihah baqiyah. Niat yang tulus, niat yang bagus tadi itu masih ada. Masih ada, kan belum terwujudkan. Katabahallahu 'indahu hasanatan kamilah. Niscaya Allah Ta'ala akan mencatat di sisi orang tersebut kebaikan yang sempurna. Masya Allah. Fahadihi yaktubuhallahu lahu hasanatan kamilah. Maka yang seperti ini Allah Ta'ala mencatat bagi orang tersebut kebaikan yang sempurna. Lianna hadha amalun qalbiyun. Dikarenakan ini adalah amalan hati. Mustamir wa mustamirrun. Walam yataraja anhu. Dan terus menerus ada di hati tersebut. Dan orang tersebut belum tarajuk darinya, belum mengubah niatnya. Masih ada niatan untuk umrah misalkan, masih ada niatan untuk haji misalkan. Paham ya? Cuman belum diberikan kesempatan atau mungkin belum cukup hartanya misalkan. Niat yang baik, niat yang baik. Naam. Ikhwani fi din azza wa jalla, berikutnya, qala wa in hamma biha fa'amilaha, katabahu Allah azza wa jalla 'indahu 'ashra hasanatin ila 700 dhi'fin. Ila ad'afin katsirah. Masyaallah. Dan jika orang tersebut berkeinginan kuat untuk melakukan kebaikan kemudian dia mengerjakannya, berkeinginan untuk melakukan kebaikan dia mengerjakannya, niscaya Allah Ta'ala mencatat bagi orang tersebut apa? Asyra hasanatin, 10 kali kebaikan. Bahkan apa? Ila 700 dhi'fin, dilipat gandakan 700 apa? 700 kali lipat, bayangkan. Ila ad'afin katsirah, bahkan berlipat-lipat yang banyak. Enggak dibatasi dengan apa? Bilangan. Masya Allah. Naam. Wallahu subhanahu yudha'iful hasanati fadlan minhu wa ihsana. Masya Allah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan kebaikan-kebaikan tersebut. Sebabnya apa? Itu semuanya adalah karunia dari Allah dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, baru berkeinginan kebaikan belum mengerjakan sudah dapat pahala yang sempurna. Kalau sudah berkeinginan kemudian mengerjakan, dilipat gandakan kebaikan tersebut sampai berlipat-lipat yang banyak sekali. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Artinya, barang siapa yang mendatangkan dengan perbuatan kebaikan, maka dia mendapatkan 10 kali lipatnya, 10 kali yang semisalnya. Paham ya? Mendapatkan kebaikan yang besar. Dan barang siapa yang mendatangkan perbuatan kejelekan, maka orang tersebut tidak dibalasi kecuali yang semisalnya. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung dengan jenis amalannya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Naam. Wa qala fil ayatil ukhra, dan berkata di dalam ayat yang lain, man dzal ladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Siapakah orang yang mau meminjamkan untuk Allah suatu pinjaman, pinjaman kebaikan, maksudnya orang yang mau menginfakkan hartanya di jalan Allah. Paham ya? Nah, karena kita enggak mungkin kan minjamkan uang untuk Allah Ta'ala. Paham ya? Maksudnya itu kita berinfak, bersedekah kepada orang karena Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kebaikan. Niscaya Allah Ta'ala akan melipat gandakan untuk orang tersebut dengan berlipat-lipat yang banyak sekali. Walam yuhaddid hadil ad'af fala ya'lamuha illa hu. Artinya apa? Di sini Allah Ta'ala tidak membatasi.
Dilipat gandakan di sini Allah Ta'ala enggak membatasi. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa fil ayatil ukhra, dan di dalam ayat yang lain qala subhanahu, Allah Ta'ala berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah." Bayangkan, ini dalil kalau orang berinfak itu hartanya dohirnya berkurang, pada asalnya enggak berkurang. Justru orang yang semakin barakallahu fikum berinfak, menginfakkan hartanya, semakin bertambah hartanya dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, bukan berkurang. Ini kita lihat. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Permisalan orang-orang yang mereka menginfakkan harta-harta mereka di jalan Allah, kamatsali habbah. Permisalannya seperti habbah, biji. Antum tahu biji atau tidak? Naam. Permisalannya seperti biji anbatat sab'a sanabil, yang satu biji tersebut menumbuhkan apa? 7 tangkai. 7 tangkai. Masing-masing tangkai fi kulli sumbulatin, pada masing-masing tangkai mi'atu habbah, ada 100 biji. Banyak atau tidak? Banyak. Ini keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Antum kalau nanam jagung, tahu jagung antum? Tahu? Ewa. Kalau nanam jagung dalam satu lubang satu, terkadang 2. Tumbuhnya ketika tumbuh jagungnya banyak atau 1 atau 3? Banyak. Masya Allah, itu keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Padi taruhlah. Paham ya? Seperti itu juga kan? Nah, Masya Allah, itu termasuk keutamaan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Mangga, antum tahu mangga, pohon mangga, itu ketika menanam misalkan biji mangga, berapa biji? 1 biji, tumbuh menjadi pohon, membesar. Akhirnya apa? Nah, setelah membesar dan berbuah, buahnya 1 atau banyak? Banyak. Menunjukkan apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha kuasa dan juga memiliki rahmat yang sangat luas. Yudha'ifu ila 700 dhi'fin. Allah taala melipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Wa hadza wallahu a'lam bihasabi niyatil 'amil wa quwwati imanihi. Ini penting. Kata beliau, yang seperti ini wallahu a'lam, tergantung dengan niat orang yang mengamalkan dan kekuatan imannya, bukan semata-mata beramal. Karena banyak orang yang beramal kebaikan tapi apa? Tapi amalannya seperti haba'an mansura, seperti debu yang berterbangan, yaitu amalan yang diiringi dengan apa? Kotoran kesyirikan, riya atau yang semisalnya. Nyumbang 1M, 2M, tapi tujuannya untuk apa? Biar dipuji, si fulan Masya Allah dermawan, orangnya Masya Allah suka ngasih uang, orangnya Masya Allah. Jadi mengharapkan sanjungan orang lain, ini nanti bahaya. Kenapa bahaya? Hancur amalannya. Kalau diiringi dengan kesyirikan, hancur amalannya. Namullahu musta'an. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami pertunjukkan terhadap amalan-amalan yang dulu mereka kerjakan di dunia, amalan yang terkotori dengan kesyirikan tersebut, kemudian kami jadikan amalan-amalan tersebut bagaikan debu yang berterbangan. Disebutkan oleh mufassirun, debu yang berterbangan yang bagaimana ini? Kalau antum melihat di suatu ruangan, paham ya? Ruangan tertutup, kemudian ada celah-celah jendela atau lubang-lubang. Itu biasanya kalau kena sinar matahari, ada enggak kayak debu yang berterbangan itu? Nah itu, seketil kayak gitu. Enggak ada nilainya sama sekali. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Kita lihat lagi. Kekuatan imannya, niat pelakunya ini penting sekali. Au bihasabil makan waz zaman, terkadang dilipat gandakannya itu terkadang sesuai dengan tempat dan waktunya. Apa di antaranya tempat dan waktunya? Kalau tempat jelas, salat di Masjidil Haram pahalanya besar, ya enggak? Salat di Masjid Nabawi besar. Salat di Masjidil Aqsa besar enggak? Besar. Salat di Masjidil Haram sebanding dengan berapa kali salat? 1 kali salat pahalanya? Ayo Hasan, 100.000. Kalau Masjidil Haram 1 kali salat seperti 100.000 kali salat. Paham ya? Kalau di Masjid Nabawi seperti berapa? Antum? Akh Abdul Razak. Masjid Nabawi 1.000, jangan tertukar ya. Kalau Masjid Nabawi 1 kali salat sebanding dengan 1.000 kali salat. Kalau Masjid Aqsa berapa? 500. Itu diurutkan. Masjid Aqsa 500. Kalau Masjid Nabawi 1.000. Kalau
Masjidil Haram 100.000. Berarti sesuai dengan tempatnya kan itu. Nah, terkadang sesuai dengan apa? Zaman waktunya. Nah, barakallahu fikum. Apa di antaranya waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala senang kemudian melipat gandakan di antaranya? Ya waktu-waktu hari-hari yang Allah taala mencintainya. Seperti sekarang ini. Ya enggak? Sekarang ini bisa dikatakan apa? Nah, barakallahu fikum. Nah, karena digenapkannya, besok ini kan tanggal 1. 1 apa 1? Dzulhijjah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, berarti otomatis sekarang malam 1 Dzulhijjah. Nah, 10 hari awal bulan Dzulhijjah tersebut, 10 hari pertama, itu Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang beramal di situ. Berarti tergantung waktunya kan? Waktunya, harinya, waktunya. Paham ya? Nah, Rasulullah menyatakan dalam hadis yang sahih, hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ilallah min hadil ayyam." Tidak ada hari-hari yang kalau orang beramal saleh pada hari-hari tersebut lebih Allah taala cintai melainkan hari-hari ini, yakni ayyamul ashr. Maksudnya adalah apa? Hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah. Tanggal pertama, tanggal kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Naam. Kemudian segenap para sahabat bertanya, segenap para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihad fisabilillah?" Bahkan jihad fisabilillah enggak bisa menandingi ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Walal jihad fisabilillah. Bahkan jihad fisabilillah enggak bisa menandingi. Bayangkan itu. Illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi falam yarji' min dzalika bisyai'. Ini syaratnya. Kecuali orang yang berjihad, mengeluarkan jiwa dan raga hartanya, paham ya? Jiwanya, hartanya, kemudian dia tidak membawa pulang sedikit pun. Berarti meninggal di medan peperangan. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum, itu baru bisa dikatakan sebanding. Wa illa amalannya tergantung dengan zaman kali bisa juga. Awil hala allati tu'adda fiha al-hasanah, atau keadaan yang dengan keadaan tersebut bisa menghantarkan kepada kebaikan. Fayudha'ifullahu lahu ad'afan muhaddadah wa ad'afan ghairu muhaddadah. Maka Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan bagi orang tersebut. Nah, barakallahu fikum, dilipat gandakan dengan yang dibatasi. Berapa tadi yang dibatasi? 700 kali lipat. Wa ad'afan ghairu muhaddadah, dan juga dilipat gandakan tanpa dibatasi. Banyak sekali. Nah, banyak sekali. Fadlan minhu wa ihsana, ini sebagai bentuk apa? Karunia, keutamaan dari Allah dan juga kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah, perhatikan lagi syarahnya itu. Hadza binisbati lil hasanati fil qalbi aw fil amal. Kata beliau, ini ditinjau dari kebaikan-kebaikan yang ada dalam hati atau yang ada pada amalan. Ingat-ingat barometer amalan. Nah, ada berapa barometernya kemarin? Ada 2. Amalan hati dan amalan apa? Zahir. Amalan batin dan amalan zahir, sebelum orang itu mengamalkannya, dicocokkan dengan barometernya dulu, ukurannya dulu. Kalau amalan batin kembali kepada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Kalau amalan zahir yang nampak dikembalikan kepada hadis Aisyah ummul mukminin, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Dilihat amalannya. Ini amalan ibadah, dicek dulu. Ada enggak syariatnya? Ada atau enggak perintahnya? Kalau tidak ada, mardud, tertolak. Seperti itu. Jadi diukur dulu dengan barometer tadi itu. Naam. Amalan zahir barometernya apa? Hadisnya Aisyah ummul mukminin tadi itu. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, harus mutabaah amalan zahir itu. Amalan batin barometernya apa? Innamal a'malu binniyat. Hadisnya Umar bin Khattab, muttafaqun alaih. Naam. Berikutnya, summa qala wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahu Allahu 'indahu hasanatan kamilah. Kemudian Allah taala menyatakan, dan jika orang itu berkeinginan kuat untuk berbuat kejelekan tapi belum sempat mengamalkannya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencatat bagi orang tersebut di sisinya kebaikan yang sempurna. Tapi ingat, dia tidak mengamalkannya itu bukan karena enggak ada kesempatan, bukan karena apa? Bukan karena enggak ada sarana, tapi tobat. Paham belum? Kalau alasannya karena enggak ada sarana, enggak ada kesempatan, wah enggak sempat nyuri ini. Jadi batal enggak jadi nyuri. Ada keinginan kuat untuk mencuri. Dia meninggalkannya karena apa? Enggak ada kesempatan. Enggak ada sarana, akhirnya dia meninggalkan. Dapat pahala enggak? Enggak dapat pahala karena niat jeleknya masih ada. Ini maksudnya adalah orang yang tidak jadi
tidak melaksanakan perbuatan kejelekan yang diinginkan, tapi karena tobat. Karena tobatnya, bukan karena enggak ada sarana atau bukan karena enggak ada kesempatan. Yakni nawa an yudniba dzanban lakinnahu tarakahu wa lam ya'malhu khaufan minallah azza wa jalla. Ini penting ini. Orang tersebut sudah meniatkan untuk berbuat suatu dosa, akan tetapi dia meninggalkannya dan tidak melakukan dosa tersebut khaufan, dalam rangka takut, takut, nah barakallahu fikum, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha yaktubuha lahu hasanatan wahidatan ala niyyatihi, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mencatat bagi orang tersebut kebaikan, satu kebaikan atas niatnya. Kenapa? Karena dia enggak jadi melakukan perbuatan kejelekan. Kenapa kok enggak jadi melakukan perbuatan kejelekan? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena enggak ada kesempatan. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat. Karena kenapa? Akh Ukashah, kejahatan, pencurian, perampokan, pembegalan itu terkadang kan tidak ada niat dari pelakunya, tapi karena ada apa? Kesempatan. Paham ya? Nah, jadi perlu diperhatikan baik-baik. Nah, melanggar peraturan misalkan, atau mencuri, merampok, itu kadang niatnya enggak ada, mau merampok enggak ada, karena ada kesempatan merampok gitu loh. Paham ya? Allah musta'an. Jadi ada istilah orang-orang yang di luar sana apa? Mencari kesempitan dalam kesempatan. Terbalik ya, la ba'as. Nah, mencari kesempatan dalam kesempitan. Allah musta'an. Kita lihat di sini. Kata beliau, li'anna niyata amalun qalbiyun, karena yang namanya niatan itu amalan hati, wa tarkuhu laha khaufan minallah amalun qalbiyun aidha. Sedangkan dia meninggalkan perbuatan jelek itu karena takut kepada Allah, itu juga amalan apa? Amalan hati juga. Amalan hati juga. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat di sini. Kata beliau, fayaktubuhallahu lahu hasanah, maka Allah taala mencatat bagi orang tersebut kebaikan, li'annahu tarakaha khaufan minallah, karena dia meninggalkannya apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi meninggalkan perbuatan kejelekan, kejahatan itu bukan karena apa? Bukan karena enggak ada kesempatan, bukan karena enggak ada sarana, tapi karena apa? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mahum insyaallah ya. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Kata beliau, amma idza tarakaha li'annahu lam yatamakkan minha wa niyyatuhu li fi'liha baqiyatun fa innaha tuktab alaihi sayyi'ah. Ini penting ini. Adapun apabila orang meninggalkan kejelekan karena belum memungkinkan untuk melakukannya, ini karena enggak ada kesempatan, karena enggak ada sarana, dan niat untuk melakukan perbuatan kejelekan itu masih ada di orang tersebut, fa innaha tuktab alaihi sayyi'ah, maka dicatat kejelekan. Bayangkan. Paham belum? Jadi kalau niat kejelekan masih ada di situ, tetap dicatat kejelekan. Nah, li'anna niyyatahu as-sayyi'ah baqiyatun, karena niat perbuatan jelek dia masih ada. Tsumma qala, kemudian Allah taala menyatakan, wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu lahu sayyi'atan wahidah. Dan jika orang tersebut berkeinginan kuat meniatkan untuk melakukan perbuatan kejelekan, kemudian dia benar-benar melakukannya, Allah Subhanahu wa taala mencatat bagi orang tersebut satu kejelekan. Enggak dilipat gandakan, ditulis satu kejelekan. Rahmat atau bukan? Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fasayyi'atu la tudha'af, ya enggak? Kejelekan-kejelekan, dosa-dosa tidak dilipat gandakan. Li'annal jazaa'a 'alaiha min babil 'adl, ini dikarenakan balasan yang Allah telah berikan kepada orang yang melakukan kemaksiatan itu dalam bentuk apa? Karena dalam bab adil, keadilan. Karena keadilan itu, kalau ada orang yang berbuat zalim, dibalasi dengan yang semisalnya. Paham maksudnya ya? Dibalasi dengan yang semisalnya. Wallahu la yadlim ahadan. Dan Allah Taala tidak menzalim seorang pun. Maksudnya Allah Taala tidak menghukum kecuali apa? Sesuai dengan kadar yang dia lakukan, itu loh. Sesuai dengan kadar dosa yang dia lakukan. Wala yaktub alaihi syai'an lam ya'malhu. Dan Allah Taala tidak mencatat sedikit pun sesuatu yang dia tidak mengerjakannya. Fayaktubu alaihi sayyi'atan wahidah, maka Allah taala mencatat bagi orang tersebut satu kejelekan. Wa amma mudha'afatul hasanati fahuwa fadlun minallahi subhanahu wa ta'ala. Adapun dilipat gandakan kebaikan itu merupakan keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Merupakan keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau dilipat gandakan kebaikan. Tapi kalau suatu kejelekan
kemudian dia berkeinginan dan melakukannya, dicatat berapa tadi? Satu kejelekan. Paham ya? Dicatat dengan satu kejelekan. Nah, tidak dilipat gandakan. Tapi kalau dia berkeinginan untuk melakukan kejelekan, tapi enggak jadi melakukannya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dicatat apa? Satu kebaikan. Masya Allah. Kita lihat yang terakhir. Fahada haditsun azimun wa busyra lil muslim. Ini adalah hadis yang agung dan kabar gembira bagi seorang muslim, dilipat gandakan kebaikan, masya Allah. Wa hathun lahu ala an yanwiyal khaira wa ya'malah, dan juga dorongan motivasi orang agar meniatkan kebaikan dan mengerjakannya dan mengamalkannya. Wa an yatruka syarra, dan hendaknya orang itu meninggalkan kejelekan. Wa fihi tahdhirun min niyatis syarr wa min niyatis su'. Di sini ada peringatan, perhatikan baik-baik. Di sini ada peringatan mengenai niat yang jelek, niat yang buruk. Fa innaha tuhliku sahibaha. Dikarenakan niatan yang jelek, dikarenakan niat yang buruk itu bisa membinasakan pemiliknya atau pelakunya. Allahul musta'an. Naam. Kama jaa fil hadits anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, kita lewati hadisnya ini. Sebagaimana yang datang dalam hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzal taqa al-musliman fi sayfayhima fal qatil wal maqtul finnar." Qalu ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul. Maksudnya apa? Heran ini ya, segenap para sahabat heran. Rasulullah mengatakan apabila dua orang muslim saling bertemu dengan pedang, kelahi gitu ya, dua orang muslim, maka yang membunuh dan yang dibunuh masuk ke mana? Ke neraka. Akhirnya segenap para sahabat apa? Segenap para sahabat, nah barakallahu fiikum, bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini yang membunuh. Kenapa yang dibunuh itu juga masuk neraka?" Yang membunuh jelas, tapi kenapa yang dibunuh masuk neraka juga? Kita lihat apa sebabnya. Nah, Rasulullah mengatakan di sini, qala innahu kana harisan ala qatli sahabih. Bayangin. Karena sesungguhnya orang yang terbunuh tersebut sebelumnya itu juga berkeinginan kuat membunuhnya, cuma terbunuh duluan. Paham belum? Jadi ini berbahaya sekali. Kalau misalkan dua orang muslim bertemu, sama masing-masing membawa pedang atau masing-masing bawa batu, masing-masing bawa panah misalkan, paham ya? Saling panah memanah misalkan, paham ya? Nah, barakallahu fikum, maka yang membunuh dan yang dibunuh ancamannya neraka. Kalau yang membunuh jelas, yang dibunuh kenapa kalau masuk neraka juga? Karena ada keinginan untuk membunuh temannya juga, cuman terbunuh duluan. Ada hadis yang sebaliknya ini. Apa itu hadis yang sebaliknya? Yang membunuh dan yang dibunuh masuk surga. Kita lewati dulu ya. Yang membunuh dan yang dibunuh masuk surga. Sampai-sampai apa? Sampai-sampai istilahnya mengesankan, mengharukan kisahnya. Bagaimana ini kok bisa yang membunuh dan yang dibunuh masuk surga? Yang pertama, yang membunuh tersebut dulunya kafir, berperang, melawan kaum muslimin. Dia bunuh orang muslim. Yang dibunuh masuk surga enggak? Akhirnya yang kafir ini suatu ketika tobat masuk Islam, dia ikut jihad, terbunuh. Akhirnya meninggal dunia di atas apa? Jihad fisabilillah tadi itu. Dan mati syahid, masuk surga. Itu al-qatil maqtul yang masuk ke dalam surga. Naam. Ya'ni man mata wa huwa lam ya'dil an qatli sahibih. Maksudnya dia mati dalam keadaan, nah barakallahu fikum, dia belum berpaling dari membunuh temannya. Maksudnya belum berpaling niatannya, masih ingin membunuh teman, terbunuh duluan. Fa huwa yuridu qatlahu lakinnahu lam yatamakkan minhu. Orang ini, si A ini berkeinginan untuk membunuh si B, tapi si A ini belum memungkinkan membunuh si B. Faniyatuhu sayyah baqiyah, niat jelek si A ini masih ada. Paham ya? Akhirnya dia terbunuh duluan gitu loh. Nah, Allahul musta'an. Falidzalika istahaqqa dukhulun nar wal iyad billah. Oleh karena itu orang tersebut berhak masuk neraka, wal iyad billah. Ma'annahu maqtulun, padahal dia dibunuh. Jazaan ala niyyatihi sayyah, hati-hati ini. Sebagai balasan terhadap niat yang jelek. Jadi niat yang jelek itu dihilangkan, dihindari, barakallahu fikum. Nah, upayakan niatan itu niat yang baik, paham ya? Niat yang baik, paham ya? Jangan ada niatan yang jelek. Nah, barakallahu fikum. Nah, seperti itu. Fa'alal muslim an yuhsina niyatahu, maka wajib atas seorang muslim untuk memperindah, memperbagus niatnya. Kenapa kok demikian? Berkata al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, dinukilkan oleh al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam Jami' Ulum al-Hikam, apa kalamnya itu? Ma 'aladtu syai'an ashadda 'alayya min niyati fa inha tataqallab 'alayya. Artinya apa?
Aku enggak pernah mengobati sesuatu yang lebih dahsyat sulit untuk diobati, melainkan niatku. Kenapa? Dikarenakan niatku itu berbolak-balik. Paham ya? Dikarenakan niat itu berbolak-balik. Terkadang niat baik berubah menjadi jelek, terkadang niatnya ikhlas berubah menjadi riya. Itulah yang sulit barakallahu fikum untuk meluruskan niatnya. Jadi kita semuanya insyaallah berupaya untuk meluruskan niatnya di dalam mencari ilmu dan mengajarkan ilmu. Mencari ilmu niatnya apa? Agar hilang kebodohan dari diri pribadi, baru menghilangkan kebodohan orang lain. Kemudian niat mengajarkan ilmu adalah mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, bukan menjadikan apa kemarin dakwah sebagai ladang untuk mencari harta. Jangan, itu keliru. Nallahul musta'an. Tapi jadikanlah dakwah tulus mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharapkan gaji manusia. Kalau enggak digaji enggak ngajar. Kalau enggak dapat amplop, diam, berhenti, 1000 bahasa dia. Berhenti 1000 bahasa. Tapi kalau dikasih amplop baru terbuka, jangan, itu keliru. Ada amplop atau tidak ada amplop, ada gaji atau tidak, ajarkan Al-Qur'an was sunnah. Karena berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala merupakan kemuliaan yang sangat besar. Nah, barakallahu fikum. Naam. Kita lihat di sini. An yuhsina niyatahu wa yukhlishaha lillahi azza wa jalla. Maka wajib atas seorang muslim untuk memperindah niatnya, memperbagus niatnya dan memurnikan niat itu murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa an yatruka fi'la sayyi'at wal ham ma biha wa ya'dil anha. Dan hendaknya dia meninggalkan perbuatan kejelekan dan meninggalkan keinginan berbuat kejelekan, dan hendaknya dia berpaling dari perbuatan kejelekan tersebut. Wala yutawi' nafsahu al-ammarata bis-su', dan hendaknya dia tidak mengikuti jiwanya untuk apa? Yang senantiasa merintahkan perkara yang jelek. Jiwa manusia seperti itu. Paham ya? Senantiasa merintahkan apa? Perkara-perkara yang jelek. Nah, barakallahu fikum, perkara-perkara yang buruk kita perangi. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau mengatakan apa? Termasuk jihad yang paling penting pertama adalah jihadun nafas. Jihad melawan apa? Jiwa kita. Tundukkan jiwa kita dengan dalil Al-Qur'an was sunnah. Jangan sampai apa? Kita terkalahkan dengan hawa nafsu. Wala yutawi'il syaitan, dan jangan dia mentaati mengikuti para setan. Fayatruka fi'las sayyi'at khaufan minallahi azza wa jalla. Maka hendaknya dia meninggalkan perbuatan kejelekan karena dalam rangka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sudah kita selesaikan syarah terhadap hadis yang ke-37, tinggal dihafal nanti barakallahu fikum. Nasallahu alaihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.